anak-anakku yang sekarang di kelas 4. Materi ini adalah tentang statistika. Tetapi nanti yang mau Pak Guru bahas kali ini adalah tentang bagaimana menyajikan data dalam sebuah tabel. Baik, kita langsung kepada materi. Kalian sudah siap? Statistika, materi matematika SD kelas 4 semester 2. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika itu sangat dibutuhkan. Statistika berfungsi untuk mengolah data agar mudah dibaca dan dipahami. Misalnya dalam kelas, kelas kalian misalnya statistika digunakan untuk misalnya menyajikan data tentang jumlah siswa kelas 4. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Jadi itu disajikan dalam sebuah data. Atau juga usia. Juga bisa disajikan dalam data statistika. Nah, selain itu, dalam kelas kalian, Bapak Ibu Guru juga menggunakan statistika untuk membuat penilaian. Dan masih banyak lagi kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami apa itu statistika, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Simak baik-baik ya. Pernahkah kelasmu mengadakan pemilihan ketua kelas? Pasti pernah. Nah, bagaimana jika tidak menemui kata mufakat untuk menentukan ketua kelas? Karena mungkin calonnya lebih dari satu. Jika tidak menemui kata mufakat, biasanya yang dilakukan adalah dengan cara voting atau pemungutan suara. Siapa yang milih ya kelas tersebut. Yang mendapat suara terbanyak itu yang akan jadi ketua kelas. Sebagai contoh misalnya kelas 4 akan memilih ketua kelas. Tetapi dalam musyawarah tidak ada kata mufakat, sehingga diambil langkah voting atau dengan pemungutan suara. Nah, yang dicalonkan itu ada 3 ternyata, yaitu ada namanya Farhan, Adriel, dan Ivana. Jadi 3 orang. Siswa kelas 4 itu berjumlah 24 orang. Nah, masing-masing mereka itu memiliki hak untuk memberikan suara. Dengan dipandu Bapak Guru, anak-anak melaksanakan kegiatan dengan tertib, jujur, dan adil. Dan didapatkan hasil berikut ini. Ternyata Farhan mendapat suara 12. Jadi yang milih itu 12. Adriel 8. Ivana 4. Sehingga kalau dijumlah total suara ada 24. Jadi semua anak memberikan suaranya. Karena perolehan suara yang paling banyak adalah Farhan, yaitu berapa? 12, maka dia yang berhak menjadi ketua kelas. Nah, dari cerita di atas, maka kita dapat menyajikan data berupa tabel. Jadi hari ini kita mau belajar buat tabel. Gimana bentuk tabelnya? Kita perhatikan. Nah, langkah pertama kita buat tabel dan judul tabelnya. Ya, jadi buat tabel dan judul tabelnya dulu. Seperti ini judulnya hasil perolehan suara
pemilihan ketua kelas 4. Nah, tabelnya seperti ini. Ada kolom nomor, nama, dan jumlah. Ada 1, 2, 3 itu nanti diisi nama calon tadi, calon ketua kelas ada 3. Seperti ini. Nah, Farhan tadi kan 12. Diisikan Adriel 8. Kemudian Ivana 4, sehingga kalau dijumlah 24. Nah, ini sudah menjadi sebuah tabel yang data yang disajikan dalam sebuah tabel. Jadi kita melihat ini ya lebih mudah, sangat tertolong. Jadi gunanya statistika itu adalah untuk memudahkan kita memahami atau membaca data. Oke. Nah, itu hanya contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dibuat tabel, kita semakin mudah untuk membaca data. Untuk membaca dan menafsirkan data, ada 5 hal yang harus kamu lakukan. 1, mengamati. Yang kedua, menanya. 3, menalar. Yang keempat, mencoba. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Jadi untuk mengolah data itu, kamu harus mengamati dulu. Sebagai contoh ya, yang kamu amati tadi dalam contoh adalah kegiatan pemilihan ketua kelas. Itu diamati ya dengan benar, karena data yang kita sajikan itu harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Menanya, jika memang kita perlu informasi dari pihak lain, maka kita harus bertanya. Menalar itu adalah dengan mengolah bagaimana data itu diolah supaya orang yang membaca itu sangat mudah untuk memahami. Mencoba, nah dengan membuat statistika, dicoba buat statistika yang sebaik-baiknya untuk menolong orang supaya bisa memahami data itu dengan mudah dan dengan benar. Yang terakhir 5 adalah mengkomunikasikan bahwa data itu harus diberikan kepada orang yang berkepentingan. Jadi punya tujuan kepada siapa data itu kita berikan atau kita gunakan untuk apa. Oke ya. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, mari kita bahas satu contoh lagi yuk. Nah, contohnya gini. Nilai ulangan matematika kelas 4 yang berjumlah 24 siswa berdasarkan presensi kelas adalah sebagai berikut. Nih datanya. Jadi ini adalah nilai yang ditulis berdasarkan urutan presensi. Kamu simak baik-baik ya. Ada 100, 80, 70, 90 sampai yang terakhir adalah 80. Jumlahnya ada 24. Nah, berdasarkan data di atas, maka nilai dapat dikelompokkan menjadi berikut. Coba kamu hitung. Yang dapat 50 berapa? Yang dapat 60 berapa? Yang dapat 70, 80, 90, dan 100 ada berapa anak? Yuk sama-sama hitung yuk. Nanti kita cocokkan, bener nggak sih jawaban kalian? Ya, yang dapat 50 dihitung itu ada berapa itu? Oke? Coba kamu perhatikan. Ternyata ya, yang dapat nilai 50 itu 1 anak. Yang dapat 60 ada 2. Yang dapat 70 ada 3. Yang dapat 85, dapat 97, dan dapat 100 ada 6. Itu data yang diperoleh dari nilai ulangan matematika. Nah, dari data di atas kita dapat membuat tabel. Kira-kira tabelnya seperti apa? Ya, ini contoh ya. Jadi nanti bentuknya bisa sesuai dengan kebutuhan kalian nanti. Oke, nilai ulangan matematika kelas 4. Bentuk tabelnya seperti ini, itu datanya yang atas tadi ya. Yang dapat 50 berapa? Nanti kita masukkan di sana. Oke, nah mulai dari 0, 10, 20, meskipun 0 nggak ada, tapi kita tulis sampai dengan 100 ya, sehingga
jumlah semuanya ada 24 siswa. Ini contoh data sehingga kita mudah. Oh, yang dapat 50 berapa? Ada 1. Oh, yang dapat 100 berapa? Ada 6. Enak kan? Itulah gunanya tabel. Statistika itu seperti itu. Nah, tidak sulit kan? Setelah Pak Guru mengajari kalian, sekarang Pak Guru minta kalian coba buat tabel dari data berikut. Ya, berikut ini adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 4 SD Negeri Pakem 02. Siswa kelas 4 berjumlah 17 anak. Nah, ini adalah pekerjaan dari nomor 1 sampai 17. Ada ya petani, wira swasta, PNS, Polri. Nah, kamu coba kelompokkan masing-masing, yang petani berapa, yang wira swasta berapa, yang Polri berapa, dan seterusnya, seperti yang Pak Guru ajarkan tadi. Paham ya? Nah, buat tabel dari data tersebut. Buat tabel yang baik sehingga memudahkan orang membaca data tersebut. Ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kirim jawaban kalian kepada Bapak Guru ya. Tetap semangat.